Bapak Ibu sekalian, setelah kita menjelaskan tentang Islamic Science Philosophy, sosiologi dan kebijakan publik, nah kita akan membicarakan tentang kompetensi asesor yang kedua dalam lingkup materi naskah akademik ini, yaitu kerangka pikir sebagai dasar pengembangan IASP 2020. Berdasarkan kajian terhadap berbagai referensi, disimpulkan bahwa pola akreditasi harus bergeser dari compliance based ke performance based. Dalam referensi lain disebutkan bergeser dari rules based ke principle based. Dengan pergeseran ini, instrumen akreditasi akan mengalami perubahan fundamental. Bukan sekadar penyempurnaan butir-butir seperti biasanya, tetapi perubahan paradigma. Berkaitan dengan prinsip performance based, maka yang diukur bukan sekadar pemenuhan input tetapi kinerja sekolah. Yang pertama, dalam melaksanakan misinya, yaitu melaksanakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Oleh karena itu, variabel utama yang dinilai dalam akreditasi adalah mutu lulusan, proses pendidikan yang berlangsung di sekolah madrasah, kinerja guru yang menjadi tulang punggung proses pendidikan, serta manajemen sekolah madrasah dalam menggali sumber input dan mengolahnya untuk mendukung proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Jadi secara skematis, pola akreditasi dengan prinsip performance based digambarkan secara diagram alur sebagai berikut. Nah, ini adalah diagram yang disebut dengan performance based. Nah, oleh karena itu peran pendidikan di sekolah terhadap 3 instrumen tadi menjadi sangat penting. Selanjutnya adalah bagaimana kerangka pikir itu bisa diuraikan, yaitu data kualifikasi lulusan idealnya digali dari data setelah mereka lulus. Misalnya performance mereka setelah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja atau outcome. Namun fakta menunjukkan track studi di sekolah madrasah sangat lemah. Oleh karena itu, dapat juga data tracer tersebut dilengkapi dengan kompetensi dan karakter siswa
saat lulus atau output atau bahkan menjelang lulus masih berada di sekolah. Dalam konsep TQM, ya, kepuasaan pengguna lulusan yaitu sekolah madrasah lebih tinggi tempat lulusan melanjutkan atau tempat bekerja lulusan menjadi salah satu indikator mutu lulusan. Kompetensi tertentu tidak hanya yang berupa ranah kognitif, tetapi harus juga mencakup ranah psikomotor dan afektif seperti misalnya dalam konsep 4C atau sejenisnya dalam referensi tentang abad 21. Ranah efektif perlu mendapat perhatian khusus karena penelitian mutakhir menunjukkan bahwa aspek inilah yang menjadi salah satu kunci utama kesuksesan lulusan ketika sudah terjun ke masyarakat. Apabila hal ini sejalan dengan kebijakan Indonesia untuk mengutamakan pendidikan karakter, proses pendidikan di sekolah pada dasarnya terdiri dari dua bagian. Pertama adalah proses pembelajaran di kelas atau di lab atau workshop atau studio atau lapangan, dan budaya sekolah madrasah di mana siswa banyak sekali belajar dan mengembangkan aspek sikap kehidupan ranah afektif atau karakter. Proses pendidikan harus dimaknai proses yang terjadi dan bukan sekadar ketersediaan input. Misalnya aturan, sarana prasarana yang sebagainya. Shifting paradigma dan teaching ke learning harus mendapat perhatian dalam menyusun instrumen akreditasi untuk aspek proses pendidikan. Kepuasaan siswa dalam mengikuti proses belajar sehingga termotivasi belajar maupun merupakan salah satu ukurannya. Bapak Ibu sekalian, bahwa proses pendidikan sebagaimana disebutkan tadi pada dasarnya merupakan kinerja guru dalam memanfaatkan input pendidikan yang tersedia atau yang dapat dijangkau. Seiring dengan pemikiran oleh inovasi guru, ya, temuan-temuan peneliti bahwa mutu pembelajaran ditentukan oleh inovasi guru dalam mengolah classroom management. Perlu mendapat perhatian. Hal ini sama juga berlaku pada budaya sekolah atau madrasah. School culture atau school climates. Sekolah madrasah dan sebagainya.
manajemen sekolah atau school management terbukti menjadi variabel dominan karena dapat mempengaruhi penyediaan semua input pendidikan dan mengendalikan proses pendidikan di sekolah. Melalui manajemen guru. Oleh karena itu, kemampuan pimpinan sekolah dalam mengelola sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber dana dan melakukan terobosan-terobosan baru serta membangun jaringan guru mendukung proses pendidikan di sekolah madrasah menjadi faktor penentu. Keputusan guru dan karyawan merupakan salah satu indikator kualitas manajemen sekolah madrasah. Karena kepuasaan tersebut pada gilirannya akan menguatkan motivasi kerja teman-teman guru kita di sekolah. Apakah variabel input serta kurikulum, sistem penilaian, sarana dan prasarana, dan anggaran tidak diperhitungkan dalam akreditasi, tetapi tetap diperhitungkan. Tetapi lebih merupakan prasyarat untuk akreditasi di sekolah. Artinya hanya sekolah madrasah yang memiliki input minimal yang akan diakreditasi. Input minimal harus dimaknai sebagai input minimal agar proses pendidikan berjalan dan bukan mempersyaratkan input-input. Format yang tidak menjadi syarat dasar dalam proses pendidikan di sekolah madrasah. Pembakuan bentuk-bentuk input yang kaku, misalnya ukuran ruang kelas dan daya listrik dan sebagainya, harus dihindari. Sebab seiring dengan prinsip teknologikal, pedagogikal, kontekstualis, ukuran-ukuran seperti itu tidak penting karena guru dapat melakukan improvisasi di dalam melaksanakan atau mengolah pembelajaran di sekolah atau di kelas. Selanjutnya, pada kompetensi yang harus dikuasai oleh asesor pada naskah akademik ini adalah memahami substansi dari metode pengukuran dan penilaian sebagai dasar dalam mengembangkan instrumen akreditasi satuan pendidikan itu sendiri. Nah, pengukuran pada instrumen akreditasi sekolah satuan pendidikan di dalam metode pengukuran IASP 2020 terdiri dari 2 langkah, yakni pada langkah pertama pengukuran dilakukan terhadap aspek compliance dan langkah kedua dilakukan terhadap aspek performance sekolah madrasah. Ini Bapak Ibu,
sebuah hal yang harus dipahami oleh kita sebagai para calon asesor di dalam menghadapi ujian kompetensi asesor itu sendiri. Adapun komponen-komponen yang dinilai terhadap kedua aspek tersebut, yaitu compliance dan performance, pertama adalah mutu lulusan. Mutu lulusan yang kedua adalah proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah guru. Yang keempat, manajemen sekolah madrasah itu sendiri. Yang ketiga, kurikulum. Yang keenam adalah penilaian. Yang ketujuh, sarana prasarana, dan yang kedelapan, pembiayaan. Itu adalah komponen-komponen yang dinilai terhadap aspek-aspek compliance dan performance di dalam akreditasi sekolah. Pada instrumen akreditasi satuan pendidikan tahun 2020 ini mendatangnya 4 komponen akreditasi. Yang pertama adalah mutu lulusan. Yang kedua adalah proses pembelajaran. Yang ketiga, guru. Dan yang keempat adalah manajemen sekolah atau madrasah, disebut dengan komponen akreditasi utama. Nah, itu perbedaan yang mendasar terhadap instrumen akreditasi yang lama. Kemudian yang mengukur kerja atau performance satuan pendidikan itu adalah merupakan komponen akreditasi yang utama. Jadi ada 4 komponen akreditasi utama dalam IASP 2020, yaitu komponen akreditasi utama yang mengukur kinerja, performance. Ya, kinerja itu adalah disebut juga dengan performance. Bapak Ibu sekalian, setiap komponen akreditasi itu meliputi beberapa indikator atau sub-indikator. Acuan butir instrumen adalah indikator atau subindikator dari komponen. Artinya setiap indikator atau subindikator dijabarkan menjadi butir instrumen. Indikator digunakan sebagai persyaratan pemenuhan komponen akreditasi dan bahan penjelasan dalam petunjuk berbasis pengisian instrumen akreditasi sekolah dan madrasah. Ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah komponen dan indikator performance
di dalam instrumen akreditasi adalah seperti ini. Kita lihat bahwa komponen dan indikator. Setiap komponen mulai dari mutu lulusan, proses pembelajaran, guru dan manajemen sekolah masing-masing memiliki indikator. Jadi komponen pertama mutu lulusan ada 3 indikator, yaitu karakter siswa, kompetensi siswa, dan keputusan pemangku kepentingan. Jadi ada 3 indikator yang harus dikuasai oleh para asesor. Yang kedua adalah komponen proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ada 3 indikator. Yang pertama, indikator yang harus dipelajari, dikuasai adalah kualitas pembelajaran di kelas. Itu indikator yang pertama dari proses pembelajaran. Indikator yang kedua adalah iklim belajar di sekolah seperti apa. Yang ketiga adalah pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran di sekolah. Guru atau komponen guru, pengembangan profesi guru, inovasi dari kreativitas daripada guru itu sendiri. Ini apa Bapak sekalian? Ada 4 komponen utama. Dan indikator performance. Ya, ada 5 ya. Pertama adalah mutu lulusan, yang kedua adalah proses pembelajaran, ketiga guru, yang keempat manajemen sekolah, dan yang keempat manajemen sekolah. Jadi manajemen sekolah ini yang paling banyak indikator performance, yaitu pertama perencanaan visi misi. Nah, ini yang harus ditata bagus rapi di sekolah itu adalah perencanaan visi misi. Yang kedua adalah kepemimpinan kepala sekolah itu seperti apa. Terus kompetensi guru seperti apa. Kompetensi kepala sekolah seperti apa. Budaya sekolah madrasah seperti apa. Rubrik atau publikan masyarakat. Kemudian pengelolaan pendidikan. Kemudian pengelolaan guru dan tenaga pendidik. Pengelolaan pembiayaan dan pengelolaan kesiswaan. Itu juga harus dibahas oleh asesor di dalam menghadapi ujian kompetensi asesor itu sendiri. Jadi manajemen sekolah namanya. Kalau guru itu ada 3 kompetensinya, pengembangan profilnya atau PKG-nya, dan inovasi kreativitas guru itu sendiri. Selanjutnya sejumlah kriteria penyusunan butir instrumen akreditasi satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terukur. Jadi harus terukur. Yang kedua adalah kelas
kelas tidak menimbulkan penafsiran ganda. Itu maksudnya. Jadi mari kita membaca secara detail untuk menguasai indikator-indikator yang diharapkan pada lingkup materi yang nomor 1. Masing-masing butir instrumen hanya mengukur indikator-indikator dan subindikator. Masing-masing butir instrumen tidak saling bertentangan dan meniadakan butir yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, bagaimana penilaian pada instrumen akreditasi satuan pendidikan itu sendiri? Ini yang harus saya sampaikan secara pelan-pelan supaya kita semua lulus uji kompetensi, walaupun dalam ada proses uji ulang mungkin, atau ada proses dan sebagainya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Badan Akreditasi Sekolah Madrasah Nasional. Penilaian akhir hasil akreditasi untuk satuan pendidikan ditentukan berdasarkan 2 tahun penilaian. Tahap pertama adalah sebagai asesmen kecukupan. Kemudian untuk mengecek semua syarat-syarat atau kompetensi yang ingin dicapai oleh seorang calon asesor adalah deadline adalah asesmen kecukupan, yakni untuk mengecek semua syarat-syarat compliance yang dibutuhkan melalui instrumen akreditasi pendukung yang diperoleh dari Dapodik, pada pokok pendidikan, permasalahan pendidikan, Kemendikbud atau EMIS, Education Management Information System, Kemenak, dan sumber lain yang relevan apabila pada tahap pertama satuan pendidikan layak atau memenuhi syarat, sekali lagi layak ataupun yang memenuhi syarat, maka selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap kedua, yakni visitasi serta asesor untuk menilai performance sekolah madrasah. Ini juga penting, sekolah memfasilitasi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila pada tahap pertama satuan pendidikan layak atau memenuhi syarat, maka selanjutnya akan dianjurkan pada tahap di rumah, tahap kedua di rumah saja, yaitu visitasi oleh asesor untuk menilai performance dan melalui instrumen akreditasi utama. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita capai hari ini merupakan sebuah keberhasilan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan, diinginkan, yaitu lulus UK 2020. Walaupun tidak lulus semua. Selanjutnya
Apabila sudah ada part-time pertama tadi sebagai dasar. Nah, contoh indikator pada dapodik. Nah, ini yang sudah jelas ada 35 indikator yang harus diisi, dilengkapi oleh seorang asesor atau seorang pengawas yang menjadi asesor. Sistem scoring dari dua aspek penilaian akreditasi mengikuti ketentuan sebagai berikut. Ya, seperti itu. Yang pertama adalah nilai keempat. Nilai keempat komponen akreditasi utama dari 12 mutu lulusan. Utama atas mutu lulusan. Prosedur pembelajaran guru dan manajemen sekolah dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, besok lagi kita akan lanjutkan tentang 7 modul yang akan saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi tercatat, menjadi amal ibadah bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.